meneh pantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Masyarakat, Muslim, kami merekani gemurin. Warga masyarakat Muslim, merekani gemurin. Tak pernah ingkar janji. Setelah peningkatan aktivitas, pasti diakhiri dengan letusan yang berbentuk guguran kubah dan awan panas. Ya, itulah Gunung Merapi. Benar saja, pasca statusnya dinaikkan dari siaga menjadi awas, gunung yang berada di Sleman Boyolali itu akhirnya melunaskan janjinya. Merapi tak henti-hentinya memuntahkan awan panas atau wedus gembel. Pada Selasa 26 Oktober 2010. Sejak saat itu, gunung dengan tinggi 2.930 meter tersebut mengalami serangkaian erupsi diiringi awan panas dan banjir lahar dingin yang terjadi sampai beberapa bulan. Awan panas itu seketika melumat habis apapun yang dilewatinya. Tak terkecuali juru kuncinya, kediaman Mbah Marijan di Dusun Kinarjo, Cangkringan, Sleman yang berjarak sekitar 4 km dari puncak Merapi. Mbah Marijan mempunyai nama asli yaitu Mas Penewu Suraksohargo, merupakan kuncen atau juru kunci Merapi sejak 1982. Setiap gunung Merapi akan meletus, warga setempat selalu menunggu komando dari beliau untuk mengungsi. Aktivitas Merapi saya naikkan dari siaga ke awas. Sejak Merapi ditingkatkan statusnya, sudah ada 40.000 warga yang tinggal di radius 10 km telah dievakuasi. Namun, Mbah Marijan kekeh terhadap pendiriannya. Ia tetap berdiam diri di rumahnya dan menolak turun dari Merapi, bagaimanapun kondisinya. Anak Mbah Marijan pernah bercerita yang bernama Asih mengenang obrolannya dengan ayahnya yang tercinta saat Gunung Merapi meletus. Mbah Marijan berkata padanya, "Asih, kamu mau kemana? Saya tidak mau kemana-mana. Kalau kamu mau turun Merapi, turun sekarang. Kalau saya tidak akan turun, kalau turun saya nanti ditertawakan oleh ayam." Dan akhirnya keganasan Merapi merenggut nyawa Mbah Marijan. Dia tewas dihantam awan panas 600 derajat Celcius dan ditemukan tak bernyawa dalam posisi bersujud di rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Desa yang menjadi tempat tinggal Mbah Marijan itu luluh lantak. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Seluruh bangunan rumah penduduk hancur. Hewan-hewan mati, tanaman hangus, udara terasa panas. Debu di jalanan setebal 10 cm yang terinjak, kaki pun masih terasa hangat. Sebagai penjaga Gunung Merapi, mendiang ternyata pernah memberikan pesan. Dia mengingatkan agar
para pemangku jabatan 4 kabupaten di sekeliling Gunung Merapi peduli soal eksploitasi pasir vulkanik di wilayahnya. Pengambilan pasir menggunakan beko, terutama di teritori Yogyakarta, dia meyakini bahwa melakukan aktivitas yang melanggar di area tersebut akan membuat sang gunung murka dan dapat melepaskan awan panas dengan daya rusak yang luar biasa. Namun sayangnya, pesan itu bagaikan angin lalu. Dan benar saja, pada tahun 2010 terjadi bencana letusan Gunung Merapi yang sangat hebat. Erupsi Gunung Merapi pada Oktober 2010 setidaknya menyebabkan 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan. Erupsi dan banjir lahar dingin yang terjadi di Merapi berlanjut hingga November 2010. Dan 10 tahun sudah berlalu. Lokasi meletusnya Gunung Merapi kini dijadikan sebagai tempat wisata. Salah satunya adalah Museum Sisa Hartaku. Tempat ini berupa bangunan yang dulunya adalah rumah. Saat ini rumah tersebut hanya terasa dindingnya saja. Para pengunjung bisa melihat banyak perkakas sehari-hari yang sudah tidak layak digunakan lagi, seperti sepeda motor, TV, meja, kursi, peralatan dapur, hingga hewan ternak, menjadi bukti bagaimana kejamnya awan panas Merapi. Adapun penerus Mbah Marijan, kuncen Merapi setelah Mbah Marijan tewas adalah Mas Bekel Anom Surakso Sihono. Pria yang disapa Mbah Asih ini tak lain dan tak bukan adalah putra dari Mbah Marijan. Cerita di balik letusan demi letusan inilah yang semakin menguatkan ungkapan Merapi tak pernah ingkar janji. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.